Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali wasabbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur dan zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya mengguncangkan alam semesta dan menghebohkan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Sahabat MI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita belajar dari kisah Hamnah, seorang perempuan pemberani yang ikut terjun dalam perang Uhud. Pada masa awal hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin setidaknya menghadapi dua perang besar, yaitu Perang Badar dan Perang Uhud. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan kita mengalami kekalahan pada Perang Uhud. Kekalahan ini terjadi lantaran ada sejumlah pasukan muslim yang tidak mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriah, meninggalkan duka yang mendalam bagi kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah dan sejumlah sahabatnya yang mati syahid. Sejumlah riwayat dan 9 sahabat Nabi Muhammad, 7 orang yang mati syahid dan yang tersisa hanya Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Kabar duka cita juga ini menimpa salah satu sahabiah adalah Hamnah. Tidak tanggung-tanggung, Hamnah harus kehilangan seorang suami, saudara laki-lakinya, dan seorang pamannya dalam perang tersebut. Hamnah adalah seorang wanita muslim yang masih memiliki kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya ini dikenal karena dia menjadi salah satu perempuan yang ikut terjun dalam perang Uhud bersama Aisyah, yakni istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunan Hamnah memang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersaudara dengan istri Rasulullah, yakni Zainab, dan memiliki ibu yang bernama Umaymah bin Abdul Muthalib. Hamnah kemudian dipersunting oleh pemuda mulia yang bernama Mus'hab bin Umair bin Hasim yang dikaruniakan seorang putri. Setelah suaminya syahid, Hamnah pun menikah dengan sahabat Rasulullah, yaitu Talha bin Ubaidillah. Tepatnya tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, kaum muslimin berhadapan dengan kaum musyrikin di perang Uhud. Suami dari Hamnah turun ke medan perang Uhud dan bertindak menjadi pemegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Hamnah pun turun ke perang Uhud sebagai perawat pasukan muslim. Ia memberi minum, membantu dan mengusung orang-orang yang terluka dan mengobatinya. Kisah Hamnah yang turun ke medan perang ini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik dalam kitab Al-Maghisi dan Al-Waqidi yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi
melalui tulisannya yang berjudul Ketika Rasulullah Harus Berperang, dan ia berkata, "Aku melihat Ummu Sulaiman dan Aisyah yang membawa kantong air di punggung mereka, sedangkan Hamna menuangkan bagi yang kehausan dan mengobati yang terluka." Perang Uhud ini menggugurkan banyak para syuhada, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga terkena luka parah. Usai menguburkan para syuhadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke Madinah. Selama di perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan Hamna. Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabari kepulangan keluarganya. Rasulullah mengabari kematian kakak dari Hamna, yakni Abdullah. Mendengarkan hal itu, Hamna pun langsung mengucapkan istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan Rasulullah pun mengabarkannya lagi kepada Hamna tentang pamannya yang meninggal. Hamna lagi-lagi mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan memohonkan ampun bagi pamannya. Demikianlah kisah Hamna ini, seorang perempuan pemberani yang ikut terjun dalam perang Uhud. Semoga kisahnya ini menjadi tauladan bagi wanita-wanita muslimah, wanita yang kuat, sabar, dan tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan yang dihadapinya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada makhluknya di luar batas kemampuannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.